Selamat datang di segmen analisa. Kita update kembali terkait dengan peristiwa meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Ini ada beberapa teman-teman di Instagramku yang mengirimkan adalah terkait dengan statement resmi dari keluarga besar Arya Daru Pangayunan. Dugaannya ini adalah dikirimkan ke keluarga-keluarga dekatnya mendiang ya, bisa aja mungkin di tempatnya pernah bersekolah atau bekerja dulu-dulu dan sebagainya. Apa yang disampaikan di sini dari keluarga besarnya? Kita coba baca poin-poinnya teman-teman. Pertama begini, pernyataan keluarga besar Arya Daru Pangayunan. Dengan segala ketulusan, kami keluarga besar almarhum Arya Daru Pangayunan ingin menyampaikan beberapa hal terkait proses penyelidikan atas wafatnya Daru. Kami percaya bahwa setiap orang berhak atas kebenaran, terlebih ketika menyangkut seseorang yang sangat kami cintai. Karena itu, kami sangat berharap agar proses penyelidikan ini dilakukan secara cermat, menyeluruh, dan juga profesional. Artinya, kami berharap setiap fakta yang ada bisa benar-benar diperiksa dengan teliti dan terbuka. Kami juga berharap semua masukan dari keluarga teliti dan terbuka. Nah, ini buat Pak penyidik nih. Kalau sebagian netizen atau pengamat kriminologi di Indonesia mengatakan bahwa kayaknya nggak sengaja dibuka secara utuh, ada beberapa bagian yang kesannya implisit, itu agar tidak membuka aib-aib tertentu. Ini keluarganya bilang katanya terlebih ketika ya tadi tuh diperiksa dengan teliti dan terbuka gitu. Jadi ya I don't know nih. Jadi manusia juga bisa keliru dalam memahami pesan yang implisit ya. Kami juga mau berharap semua masukan dari keluarga termasuk hal-hal yang kami alami dan ketahui secara langsung dapat ikut dipertimbangkan. Dan yang tak kalah penting, kami percaya proses ini akan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan integritas oleh pihak-pihak yang berwenang. Oke, untuk bagian ini aku setuju, aku rasa dari pihak penyidik pun juga karena viral menjadi perhatian masyarakat, kayaknya kecil kemungkinan akan melakukan hal-hal yang dicurigai oleh sebagian netizen, hal-hal yang tidak seharusnya begitu. Bagi kami, Daru bukanlah hanya seorang diplomat atau aparatur negara. Ia adalah anak, suami, kakak, adik, dan sahabat yang kami sayangi. Semasa hidupnya, ia dikenal sebagai pribadi yang berdedikasi dan memiliki kepedulian tinggi terhadap orang lain. Kami menyadari bahwa peristiwa ini menjadi perhatian publik. Sebagai keluarga, kami ingin mendampingi proses ini dengan cara yang baik, terbuka, dan saling menghargai. Kami juga mengajak teman-teman media dan masyarakat luas untuk mengawal jalannya proses ini dengan empati, informasi yang berimbang, dan sikap yang objektif. Dukungan kalian semua sangat berarti, tidak hanya bagi kami sebagai keluarga, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang percaya bahwa keadilan adalah milik bersama. Kami percaya bahwa pada waktunya nanti, kebenaran akan terungkap dengan terang dan membawa keadilan serta ketenangan bagi Daru juga bagi kami keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih atas doa, perhatian, dan semua bentuk dukungan yang terus kami rasakan dari berbagai pihak. Hormat kami keluarga besar Arya Daru Pangayunan. Poin-poin yang disampaikan ini kok aku lihat agak sangat mirip ya dengan apa yang disampaikan kakak ipar mendiang Meta Bagus ya pada saat diwawancara di sejumlah media TV nasional Indonesia. Cuman gini teman-teman, publik ini kan kesannya diminta untuk memahami kasus ini pada saat rilis kemarin itu secara implisit karena ada hal-hal yang sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan gamblang. Misalnya ada sosok tertentu gitu ya, yang ternyata dugaannya itu adalah sosok yang bersama mendiang pada saat di Grand Indonesia. Siapakah sosok tersebut? Apakah satu orang ataukah dua orang? Nama-namanya sudah ada muncul. Tapi aku tidak mau menyebutkan, bahkan aku juga udah ngeliat ada beberapa orang yang sudah mengirimkan foto-fotonya dan juga CCTV ke Instagramku. Cuman apakah berhubungan atau enggak gitu. Itu adalah poinnya. Bisa aja mendiang ketemu dengan siapapun, tapi linknya, benang merahnya hubungan ada nggak dengan peristiwa ini kan belum clear gitu. Terus juga jawaban krusial itu sudah ada tapi tidak disampaikan. Ini adalah pandangan bagi sebagian kriminologi di Indonesia, kriminolog. Aku rasa sih kalau memang ada jawaban yang misalnya adalah komunikasi terakhir gitu ya antara sang istri dengan mendiang. Itu kan di HP terakhir ya. HP terakhir itu kan mereknya kalau nggak salah itu yang Samsung ya teman-teman ya, HP terakhir itu. Iya, HP-nya itu HP yang keseharian tuh Samsung Ultra 22 dan itu kan yang ditemukan sekarang itu adalah HP yang jarang dipakai, nggak aktif gitu ya.
dipakainya itu di-on-kan-nya menurut keterangan penyidik itu cuma ada di tanggal-tanggal tertentu, misal di bulan Juni 2009, September 2022, dan juga Januari 2024. Aku juga punya HP lebih dari satu, dan HP itu aku pakai paling cuma sekali dua kali karena aku pakai buat wifi-nya doang gitu untuk ngelihat hal-hal lain. Ini juga hal yang masuk akal, pasti ada wifi juga di kos-kosan tersebut. Tapi HP kesehariannya yang Samsung Ultra 22 itu masih belum diketahui keberadaannya. Apakah beneran hilang atau dihilangkan dalam tanda kutip? Karena itu ada komunikasi terakhir dengan sang istri yang notabene dari awal kita juga sudah curiga ya. Curiganya bukan istri sebagai pelakunya, enggak. Jadi bukan itu, tapi adalah poinnya kenapa sang istri begitu panik nggak bisa menghubungi suaminya hanya dalam waktu 1 jam. Ya, seperti kalian tahu kan ya, jam 9 katanya komunikasi terakhir, tapi jam 10.30 atau 40 berusaha menghubungi penjaga kos-kosannya buat nanyain di mana keberadaan suaminya. Walaupun tidak diangkat. Sampai beberapa kali ditelepon lagi sampai istri tersebut tidak bisa tidur semalaman. Pastinya ada sesuatu hal yang menurut aku itu akan ngebuka semuanya. Kalau itu dibuka ke media, apa masalah sebenarnya? Ya, tapi kan dari penyidik juga, dari keluarga besar juga mengatakan dengan tegas bahwa kami tidak meyakini almarhum itu, seperti apa yang disampaikan dari penyidik. Artinya bahwa apapun komunikasi, misalnya keributan atau apapun antara istri dan juga mendiang di malam hari itu, pada akhirnya keluarga pun tetap meyakini bahwa menurut Meta Bagus, kami meyakini bahwa tidak seperti itu yang terjadi antara mendiang dengan fakta sebenarnya. Jadi cukup kami sampaikan bahwa kami meyakini almarhum tidak seperti itu. Lagi gitu mas. Oke. Kami meyakini bahwa almarhum tidak seperti itu. Tidak seperti itu poinnya adalah mengakhiri diri sendiri. Itu adalah poinnya. Terus di poin-poin berikutnya lagi, kakak ipar Daru mengatakan bahwa meminta masyarakat untuk mengawal, tapi tetap berempati dan juga berimbang. Ini adalah bagian yang nggak bisa dipungkiri ya, mungkin pembahasan-pembahasan karena untuk ngebuka lebih detail, ada beberapa hal yang kesannya tidak berempati, tapi yang penting adalah poinnya, kita pengen mencari kebenaran gitu, apa yang sebenarnya terjadi. Dengan segala hormat, aku pun juga minta maaf ya kalau ada pembahasan yang mungkin tidak berkenan, tetapi poinnya adalah kita pengen mencari tahu kebenaran untuk mendiang, karena kan mendiang sudah nggak ada lagi, dan keadilan itu adalah hasil perjuangan, bukan hasil pemberian. Terus juga, kami sedang fokus menurut Meta Bagus adalah menjaga hati, pikiran, dan anak-anak almarhum. Menurut aku, kalau kita pengen ngejaga pikiran dan juga hati istri anak-anak almarhum, ya harus dibuka fakta sebenarnya kalau memang yang disampaikan tersebut tidaklah benar. Karena kan sebagai seorang anak gitu pasti pada saat melihat figur ayahnya walaupun sudah tidak ada lagi di dunia ini, tapi kesannya seperti itu akan berpengaruh kepada psikologinya. Jadi buat ibundanya atau istri dari mendiang, aku harap segera speak up kalau memang ngerasa ada hal yang tidak sesuai. Tapi sebagian netizen ada yang komentar nih, Anjas mungkin mereka nggak mau speak up karena mungkin juga takut, ada yang mengancam. Aku rasa jangan takut ya kalau kasus ini sedang viral dan berada di jalan yang benar, percayalah penegak hukum Indonesia itu udah banyak banget sekarang yang baik-baik teman-teman. Walaupun masih ada oknum-oknum ya. Ini salah satu poin yang disampaikan dari keluarga mendiang. Kami juga mengajak kepada teman-teman media dan masyarakat luas jadi untuk ikut mengawal jalannya proses ini dengan empati, kemudian informasi yang cukup berimbang. Oke. Buat Mas Bagus ya, sekali lagi dengan segala hormat, kalau ingin terus dikawal oleh media ataupun juga sosial media, please lebih proaktif ya. Mungkin dengan sosial medianya dibuka, biar disampaikan poin-poin apa yang memberatkan. Atau kalau memang pengen lebih fokus lagi ke bagian hukumnya, ya silahkan dikumpulkan 2 alat bukti untuk dilaporkan kembali bahwa ada unsur pidana apa aja, kalau perlu meng-hire pengacara. Bahkan banyak loh, di kasus-kasus yang keluarganya adalah sebagai korbannya, justru malah mereka meng-hire pengacara juga gitu. Yang nggak ada salahnya, dari keluarga juga meng-hire pengacara. Aku yakin dengan animo masyarakat, keviralan yang luar biasa untuk mendapatkan pengacara gratisan, mohon maaf dalam tanda kutip ya, tidak membayar gitu ya, pro bono, yang terkenal-terkenal pasti banyak udah mau ngantri begitu loh. Kalau memang ada temuan-temuan kejanggalannya gitu. Tapi kalau ngerasa sudah oke-oke aja,
Ya, kita apa boleh buat begitu. Terus juga dikatakan bahwa kasus ini belum tuntas ya, kata Meta Bagus, karena kan penyidik bilang di reskrimumnya, ini masih belum selesai, masih ditunggu fakta-fakta berikutnya. Kalau memang ada fakta yang menunjukkan ada unsur pidana, ini bakal dibuka lagi. Oke, maksudnya gimana nih? Ini kayak kesannya tarik ulur. Kayak apa ya? Tarik ulur gitu nggak sih? Kayak aktif tapi nggak aktif. Nggak aktif tapi aktif gitu loh. Betul, karena kan tadi dari di reskrimum juga sudah menyampaikan bahwa ini belum tuntas ya. Nah, berarti kan masih ada hal-hal yang perlu didalami lagi oleh beliau-beliau para penyidik. Nah, itu kita tunggu bersama nanti bagaimana step depannya. Oke, jadi kita tunggu bersama nanti bagaimana ke depannya, karena katanya belum tuntas. Aku sih bingung ya, kalau dari pengamat kriminolog di TV-TV aku lihat, apa yang disampaikan penyidik pada saat rilis tersebut, kesannya adalah penyidik itu sangat etis sekali, tidak mau menyampaikan hal-hal yang menyakiti keluarga gitu. Tapi dari keluarga sendiri aku lihat di sini pengen terbuka, pengen ngelihat semuanya itu terang benderang, dan tidak yakin apa yang disampaikan tersebut. Jadi maunya gimana gitu? Kita nggak bisa menyenangkan semua orang menurut aku. Jadi kalau memang ngerasa untuk keluarga mendiang, pengen terus dikawal, ya disampaikanlah fakta-fakta apa sih yang membebani tersebut. Oke, anggap aja misalnya terjadi keributan antara mendiang dan juga istri di jam terakhir komunikasinya. Tapi kan pada poinnya aku yakin keluarga sudah mengetahui apa sih yang diributkan saat itu dan mereka meyakini bahwa tidak yakin dengan apa yang disampaikan penyidik bahwa ini adalah keinginan dari mendiang sendiri. Jadi kita serba salah gitu. Jadi menurut aku kalau ini masih strateginya seperti itu dalam waktu sehari dua hari juga netizen juga udah jenuh dan juga muak gitu ya. Kok begini banget gitu. Mungkin ya teman-teman. Terus juga terkait dengan email kesehatan tentang mental tersebut yang ditemukan di beberapa kali di jejak digital dari email dari mendiang. Dan kata kakak iparnya bahwa untuk hal tersebut kami tidak bisa komentari karena adalah hal yang pribadi. Tapi yang pasti komunikasi mendiang almarhum sangat baik dengan istrinya. Orang kerja itu pasti ada bebannya. Almarhum nggak pernah cerita tentang beban berat tersebut ke keluarga. Nah, untuk poin ini sih aku rasa memang tipikal orang Indonesia kan begitu ya. Kita tuh terbiasa untuk selalu senyum pada saat ada permasalahan apapun, apalagi dengan, mohon maaf ya, dengan budaya ketimuran kita kan ya. Kalau ditanya apa kabar, baik, padahal hati lagi meringis gitu kan ya. Jadi ya sosok-sosok yang memang ada potensi burnout, tapi yang mengalami burnout itu kan banyak banget. Capek gitu banyak banget, tapi apakah berhubungan dengan peristiwanya atau enggak, aku rasa masih banyak puzzle atau teka-teki yang belum terpecahkan dalam kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjasa Semara. Sampai jumpa.